Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danar Wicaksono SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Pelindungan Tanaman, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Diva Salsabila dari kelompok 1 selaku moderator pada presentasi kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai epidemiologi penyakit tanaman. Sebelum pemaparan materi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Anggota kelompok 1 yang pertama ada Febrian Anas Faris dengan NIM 134210181. Yang kedua ada Siwi Kusuma Rahmawati dengan NIM 134210182. Yang ketiga ada saya sendiri, Diva Salsabila Felisa dengan NIM 134210183. Yang keempat ada Ramanda Karim Primandika dengan NIM 134210184. Dan yang terakhir ada Galang Naufaldi dengan NIM 134210185. Berarti laptop nganggur. Baik, pada presentasi kali ini topik yang akan dibahas adalah yang pertama ada pengertian epidemiologi, yang kedua ada perkembangan penyakit, dan yang ketiga ada penyebaran patogen. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk pemakalah pertama dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Febrian Anas Faris dengan NIM akhir 181. Saya akan memaparkan tentang pengertian epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang sifat dan perkembangan suatu patogen, interaksi antara patogen dan inang, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Pengertian epidemiologi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Van der Planck pada tahun 1963. Epidemiologi merupakan ilmu penyakit tumbuhan pada suatu populasi. Yang berikutnya ada menurut Nelson, epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari faktor yang pengaruh kecepatan perkembangan penyakit. Yang ketiga ada menurut Jürgen Kranz pada tahun 1974. Epidemiologi adalah ilmu tentang populasi patogen dalam populasi inang dan penyakit akibat pengaruh faktor lingkungan dan campur tangan manusia. Yang terakhir ada menurut Oka pada tahun 1992. Epidemiologi adalah suatu studi kuantitatif tentang perkembangan penyakit dalam ruang dan waktu tertentu akibat interaksi antara inang patogen yang dipengaruhi oleh faktor fisik, biotik, dan manusia. Yang selanjutnya yaitu ada kegunaan epidemiologi, yaitu memberi informasi tentang sifat patogen dalam waktu dan ruang sehingga dapat memberi pertimbangan untuk mengatur strategi pengendalian penyakit. Perkenalkan, saya Siwi Kusuma, NIM akhir 182 akan memaparkan materi berikutnya, yaitu perkembangan penyakit. Penyakit pada tanaman terjadi karena adanya interaksi antara 3 faktor utama, yaitu faktor tumbuhan atau inang, faktor organisme pengganggu tumbuhan, dan faktor lingkungan sekitar tanaman yang mempengaruhi langsung terhadap perkembangan tumbuhan. Siklus penyakit meliputi perubahan-perubahan patogen di dalam tubuh tanaman dan rangkaian perubahan tanaman inang, serta keberadaan patogen atau siklus hidup patogen di dalamnya dalam rentang waktu tertentu selama masa pertumbuhan tanaman. Kejadian penting dalam siklus penyakit meliputi inokulasi, penetrasi, infeksi, invasi, penyebaran ke tempat lain, dan pertahanan patogen. Kemudian kejadian penting dalam siklus penyakit. Yang pertama ada inokulasi atau penularan. Inokulasi merupakan terjadinya kontak pertama kali antara patogen dengan tanaman. Bagian dari patogen atau patogen yang terbawa agen tertentu yang mengadakan kontak dengan tanaman disebut juga inokulum atau penular. Dengan demikian, inokulum merupakan bagian dari patogen atau patogen itu sendiri yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Yang kedua ada penetrasi. Penetrasi merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel, jaringan, atau tubuh tanaman inang. Patogen melakukan penetrasi dari permukaan tanaman ke dalam sel atau jaringan tubuh tanaman inang melalui 4 macam cara. Yang pertama yaitu
secara langsung menembus permukaan tubuh tanaman, kemudian melalui lubang-lubang alami, melalui luka, dan melalui perantara atau pembawa atau vektor. Next slide. Kemudian yang ketiga ada infeksi. Infeksi merupakan suatu proses dimulainya patogen memanfaatkan sari makanan dari inang. Proses infeksi ini terjadi setelah patogen melakukan kontak dengan sel atau jaringan rentan dan mendapatkan sari makanan dari jaringan tersebut. Selama proses infeksi ini, patogen akan tumbuh dan berkembang di dalam jaringan tanaman. Yang keempat ada invasi. Invasi merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen setelah terjadi infeksi. Bakteri, mikroplasma, virus, dan nematoda melakukan invasi dan menginfeksi jaringan baru di dalam tubuh tanaman dengan menghasilkan keturunan dalam jaringan yang terinfeksi. Keturunan patogen ini kemudian akan terpindah secara pasif maupun aktif ke dalam jaringan. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada penyebaran. Proses berpindahnya patogen atau inokulum dari sumbernya ke tempat lain. Penyebaran patogen ini terjadi secara aktif maupun pasif. Penyebaran pasif merupakan penyebaran yang berperan besar dalam menimbulkan penyakit. Perkenalkan, nama saya Dita Salsabila dengan NIM akhir 183. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit. A. Penyebab penyakit faktor lingkungan. Yang pertama ada pengaruh suhu. Suhu tinggi biasanya berperan dalam kerusakan sunsklet yang tampak pada bagian terkena sinar matahari pada buah berdaging dan sayuran. Yang kedua ada pengaruh kelembapan. Kelembapan tanah rendah, lebih banyaknya tumbuhan yang tumbuh jelek dan menjadi tidak produktif sepanjang musim. Yang ketiga ada kekurangan oksigen. Tingkat oksigen rendah yang terjadi selama periode pernapasan cepat pada suhu tinggi atau pada penyimpanan produk tersebut di dalam tumpukan yang besar sekali. Selanjutnya yaitu defisiensi hara pada tumbuhan, menghambat atau mengganggu apabila unsur-unsur tersebut terbatas. Gejala tertentu biasanya sama pada defisiensi beberapa unsur, tetapi ciri-ciri diagnostik lain biasanya berhubungan dengan defisiensi untuk unsur tertentu. Selanjutnya yaitu polutan udara, beberapa gas kontaminan seperti etilen, amoniak, klorin, dan kadang-kadang uap air raksa menyebarkan pengaruh buruknya. Yang terakhir ada cahaya. Kekurangan cahaya memperlambat pembentukan klorofil dan mendorong pertumbuhan ramping dengan ruas yang panjang. B. Penyebab penyakit oleh faktor yang dapat menular. Yang pertama ada keadaan lingkungan. Jasad yang berkembang di sekitar patogen adalah yang secara langsung berpengaruh terhadap daya tahan hidup patogen dengan bertindak sebagai parasit, vektor saingan dalam memperoleh makanan atau dengan melalui antibiosis. Yang kedua ada keganasan patogen. Suatu jenis patogen dapat beragam keganasannya atau virulensinya, tergantung pada gen yang terkandung di dalam inti atau bahan. Yang ketiga ada sifat genetik pohon. Ketahanan dapat terjadi karena kemampuan pohon untuk membentuk struktur-struktur tertentu yang tidak menguntungkan untuk perkembangan patogen pada pohon tersebut. Saya Ramada Karim Premandika akan menyampaikan materi penyebaran patogen. Terjadinya suatu epidemi atau penyebaran patogen terjadi apabila patogen mampu menyebar ke daerah yang cukup luas dan berkesempatan berkembang di sana. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif dan secara pasif. Penyebaran secara aktif adalah apabila patogen dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara aktif dengan sendirinya. Penyebaran secara aktif. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme pistol air.
Mekanisme ini umum terdapat pada jamur kelas Ascomycetes. Askusnya akan membengkak menjelang matang dan pecah atau terbuka pada ujungnya yang mengarahkan spora-spora ke atas. Yang kedua, mekanisme pemotongan. Sel ujung atas dari sporofora akan terpotong sampai sporanya dapat dilepaskan ke udara. Beberapa spesies dari jamur Picomycetes memiliki mekanisme seperti ini. Demikian juga Esiopora dari patogen-patogen karat. Yang ketiga adalah melepas Basidiospora. Basidiospora bertempat simetris pada ujung sterigma dan bila spora matang, tetes cairan dikeluarkan dari hilumnya dan menyebabkan spora terlepas seketika. Selanjutnya ada penyebaran secara pasif. Penyebaran pasif dapat dilakukan dengan perantara angin, air, binatang, serangga, alat-alat pertanian, dan juga manusia. Yang biasanya diangkut dengan perantara media tersebut adalah spora-spora jamur patogen. Memencarnya spora-spora dengan perantara apapun selalu didahului dengan take off, kemudian terbang selama di perjalanan dan akhirnya mendarat di suatu tempat. Penyebaran secara pasif yang pertama itu melepaskan spora dengan gaya berat. Spora yang telah kering terkumpul pada bercak untuk dapat terlepas senantiasa karena gaya beratnya. Kedua, momentum mekanis yang berakibat melepas spora-spora yang kering dalam jumlah banyak sekali. Yang ketiga, terhembus angin terjadi pada jamur patogen yang menghasilkan spora-spora kering. Yang keempat, gerakan higroskopis dari Conidiofora menyebabkan terlepasnya spora-spora. Yang kelima, percikan air. Banyaknya spesies jamur menghasilkan spora dalam keadaan lengket satu sama lain. Penyakit-penyakit virus tumbuhan juga berpencar secara pasif dengan berbagai cara. Yang pertama, penularan secara mekanik. Yang kedua, penularan melalui cantuman. Yang ketiga, penularan dengan tali putri. Yang keempat, penularan melalui bagian-bagian vegetatif. Yang kelima, penularan melalui biji dan serbuk sari. Yang keenam, penularan melalui serangga dan tungau. Yang ketujuh, penularan non-resisten. Yang kedelapan, penularan persisten. Yang kesembilan, penularan semi-persisten. Yang ke-10, penularan oleh organisme penghuni tanah. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1 atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab pada forum sepada yang telah disediakan. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai epidemiologi penyakit tanaman. Saya Diva Salsabila selaku moderator pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.